could say I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Shalom teman-teman, apa kabar nih semuanya? Aku percaya kalian semua baik-baik saja di rumah ya. Stay at home. Yuk kita mau siapkan hati kita mau angkat satu lagu penyembahan. Engkau Bapakku yang baik.
cinta-Mu untuk saya dan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk mencintai kami dengan apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu. Itu semua untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Bapakku yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapak kami yang baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau mengerti isi kami, isi hati kami Tuhan. Kau mengerti isi pikiran kami. Engkau tahu segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat segala sesuatu yang indah pada waktu itu Tuhan. Yes. Ajar kami selalu Tuhan untuk tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau sujud, kami mau menyembah, mengucapkan lebih lagi Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang Tuhan. Kami ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, masih semangat kan? Amin. Yang masih semangat, angkat kakinya. Enggak dong, angkat tangannya aja ya. Yuk, biar kita lebih semangat lagi, kita mau angkat satu lagu pujian. Masuk ke gerbangnya bersyukur. Yes. Yuk, semuanya tepuk tangan di rumah masing-masing. Masuk gerbang yang bersyukur.
Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita angkat satu doa penyembahan. Kau mengenal hatiku, Tuhan. Semuanya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingatkan Allah, just you. Hanya Engkau kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku.
terpanjang sangat besar supaya kehidupan terpanjang sangat besar supaya kehidupanku supaya aku serahkan kepada Kak Joshua. Shalom, anak muda, orang muda yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini kita bersukacita karena Tuhan memampukan kita semua sampai ada malam hari ini lewat siaran online ini. Kakak Jo berharap semua kita ada dalam perlindungan Tuhan sebagai orang muda. Mari sebelum dengar firman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk Tuhan karena Tuhan memelihara hidup kami, menjaga dan menopang hidup kami. Kami tahu kami hidup sampai hari ini semua karena Tuhan. Makasih Tuhan, berkati kami sebagai orang muda, berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kami kuat dalam Tuhan, pengiringan kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman orang muda. Sekali lagi Kakak Jo berharap bahwa semua kita yang mendengarkan siaran ini fokus apa yang Kakak Jo sampaikan, satu ayat tapi bisa memberkati saya dan memberkati teman-teman semua sebagai orang muda. Bagian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Kakak Jo akan baca untuk kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi Kakak Jo baca, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, tulisan ini adalah tulisan nasihat dari seorang rasul yang hebat kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Rasul Paulus menasihati mereka yang hidup dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang ada di Roma adalah orang-orang yang hidup penuh dengan peradaban. Orang-orang yang hidup di tengah-tengah kota yang maju, di tengah-tengah peradaban yang modern. Sehingga kecenderungan mereka adalah hidup dalam sebuah tatanan kehidupan yang jauh dari kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Nah, Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat jelas, menekankan mereka dengan jelas bahwa kalau kita baca runtut ini, ayat ini, Rasul Paulus benar-benar menyentuh hati mereka, bicara dari hati ke hati, saudara. Orang-orang muda bicara dari bagaimana perasaan ke perasaan dari mereka kepada mereka. Teman-teman lihat bagaimana pola hidup yang ditunjukkan oleh orang Roma, sehingga Rasul Paulus menasihati mereka. Nah, di dalam kalau kita bahas ayat per ayat nanti cukup panjang, tapi fokus Kakak Jo malam hari ini membahas tentang ayat 11. Ayat 11 katakan begini, janganlah hendak kerajinanmu kendor.
Nah, orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi seperti ini saya mau katakan bahwa ayat firman Tuhan tetap relevan. Artinya ayat firman Tuhan masih tetap dipakai sesuai, relevan artinya sesuai dengan konteks saat ini, masih bisa dipakai di saat ini dan sangat relevan, saudara. Nah, coba lihat bahwa ayat ini menunjuk kepada apa, saudara? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ayat ini di Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi dia punya hubungan yang baik juga dengan sesama. Coba lihat baik bahwa Rasul Paulus katakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lihat, kalau bicara tentang kerajinanmu kendor, artinya kita bisa lihat dari dua sisi. Dari sisi rohani dan dari sisi jasmani. Kalau kerajinanmu kendor, itu bicara dari sisi rohani. Berarti bicara tentang hubungan dengan Tuhan yang pasti. Tetapi kalau kita bicara kerajinanmu kendor, berarti bicara hubungan antara manusia, satu dengan yang lain, orang per orang, teman dengan teman. Nah, menarik di sini Kak Jo akan bahas satu persatu. Kerajinanmu kendor di dalam arti bahwa dalam pelayanan, dalam mengasihi Tuhan, dalam pujian kita kepada Tuhan, dalam doa kita, seharusnya tidak mengurangi spirit kita kepada Tuhan di masa COVID-19. Saya mau ajak teman-teman semua di lewat siaran ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Sehingga bahwa standar yang Tuhan kasih, spirit yang Tuhan kasih, harusnya ada di atas rata-rata. Artinya bahwa ketika engkau mengasihi Tuhan di level 100, seharusnya saudara dan saya, teman-teman jaga itu supaya tetap ada di 100%. Amin, saudara. Nah, yang kedua, bahwa ketika kita rajin dalam melakukan aktivitas-aktivitas rohani, seharusnya nyawa ini, hati, pikiran ini, jiwa ini harus tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kerajinan kita untuk baca firman, untuk berdoa, memuji, menyaksikan siaran online, hal-hal rohani kita perhatikan. Jangan cuma kita rajin sibuk dengan game online, saudara. Orang muda, apalagi kita, notabene kita senantiasa berhubungan dengan handphone. Karena kita berhubungan dengan sekolah, otomatis dengan handphone. Selesai itu kita bisa buka main game sampai lama. Apakah kita cuma sebatas rajin sampai ke situ, saudara? Nggak bisa. Rohani tetap di atas segala-galanya. Nah, yang kedua, Kakak Jo katakan bahwa dari sisi rohani kita harus ada di atas level 100%. Yang kedua, bahwa kalau kita ada kerajinan, kita jangan kendor. Kenapa, saudara? Di rumah pun seharusnya ketika kita menolong orang tua, ketika kita membantu sesama, ketika kita menolong teman, atau ketika kita melakukan pelayanan di gereja, apapun, saudara, itu memang harus benar-benar dengan roh yang menyala-nyala, dengan semangat yang menyala-nyala. Ya, amin, saudaraku. Membantu orang tua dengan semangat, dengan rajin. Kalau tempat tidur masih aja diberesin sama mama papa, ngapain seperti itu, saudara? Orang muda harus menunjukkan bahwa walaupun dalam situasi COVID-19, tapi Tuhan ajarkan sesuatu yang baru bagi Anda dan saya, bagi orang muda tentunya. Bahwa yang dulunya malas, sekarang jadi rajin. Menolong orang tua, membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah, mencuci piring. Itu rajin, saudara. Saya percaya bahwa ketika rohmu, ketika hendaklah kerajinanmu kendor, janganlah kerajinanmu kendor. Lihat baik, kalau kalian punya ada
Ketika kalian bangun hubungan baik dengan Tuhan, rajin membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan dalam melakukan aktivitas segala sesuatu dengan orang tua pun itu baik. Amin. Melakukan sesuatu tanpa disuruh. Amin ya. Nah, standarnya apa teman-teman? Standarnya di sini bahwa dijelaskan di dalam ayat yang ke-11 ini bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya Tuhan meminta sesuatu yang sangat penting dari tubuhmu, dari jiwamu, bahwa rohmu ketika melayani Tuhan, ketika melakukan hal-hal yang sifatnya rohani, seharusnya menyala-nyala, bersemangat. Menyala-nyala artinya apa teman-teman? Menyala-nyala artinya bersemangat, antusias melayani Tuhan. Amin teman-teman. Lagi dengar firman begini, semangat, antusias. Jangan lagi dengar firman taruh handphone kemana tapi matanya kemana, tinggalin sebentar kemana. Nggak bisa teman-teman. Roh menyala-nyala. Kakak Jo katakan begini, dalam masa COVID-19 tidak dipungkiri bahwa sangat-sangat sulit untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi di masa-masa seperti ini, bagaimana Tuhan mengajarkan kita waktu lebih banyak berhubungan dengan Tuhan. Amin teman-teman. Ya, artinya bahwa ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa roh kita, roh saya dan roh teman-teman, kita akan connect dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan penuh dengan energi, penuh dengan semangat. Kenapa? Ada roh Tuhan. Kakak Jo baru selesai menyaksikan sebuah video dan kesaksian pendeta Aliuddin. Ya, dia adalah seorang pendeta dari Aceh, di mana dia bersaksi dengan begitu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Teman-teman, orang muda, saya mau katakan hari-hari ini, mari kita tunjukkan kepada orang, saya berani saksikan di tempat ini, di lewat media ini. Mari kita tunjukkan kepada orang yang ada di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan, bahwa anak Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Dengan apa? Sikap kalian, tindakan kalian, semangat kalian untuk menolong sesama, untuk membantu sesama, menolong orang tua. Rajin harus engkau tunjukkan bagaimana engkau care, engkau peduli dengan orang lain. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan minta apa? Kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Amin. Kalau engkau bantu orang tua, bantulah sungguh-sungguh. Kalau engkau bantu pekerjaan papa, selesaikan pekerjaan papa. Kalau engkau mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan itu harus sungguh-sungguh. Kalau engkau mengerjakan pekerjaan di sekolah, pekerjaan sekolah sungguh-sungguh. Selesaikan tugas dengan baik-baik. Biarlah rohmu menyala-nyala dan tetaplah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang muda. Tetap semangat apapun pergumulan, apapun tantanganmu hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur firman-Mu menguatkan orang muda malam hari ini. Kami percaya, kami kuat karena Tuhan. Kami percaya, kami kuat karena ada Tuhan yang menolong kami. Berkati masa depan kami, berkati semua mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati orang muda malam hari ini. Haleluya. Amin. Halo Nan. Weh, kenapa? Lu mau kemana? Ya sama Opi lah. Oh, apa kabar? Puji Tuhan baik. Kau masih baik ya? Tapi kayaknya ada yang salah deh sama lu. Apa? Iya, ada yang salah nih. Lihat nih, gua pakai masker, tapi lu nggak pakai masker. Ayo, kita masih dalam keadaan COVID loh, jadi harus pakai masker kemana-mana. Jangan lupa Nan, ya. Gue lupa lagi, Bo. Iya, gimana sih? Karena gue baik hati, jadi gue kemana-mana selalu bawa cadangan nih, masker nih buat lo. Pokoknya kemana-mana harus pakai ya maskernya, jangan dilepas. Iya. Gitu. Kasih lo, Jess. Iya, sama-sama inget ya. Pasti. Iya, teman-teman juga inget ya. Kemana-mana kita harus pakai Masker. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Kak Jo untuk firmannya malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut ibadah malam hari ini. Jangan lupa untuk Sabtu depan ikut lagi yuk. Tetap on fire ya di rumah. Dan kalau mau kemana-mana pakai masker.
dan selalu cuci tangan dan jaga kebersihan. Sampai jumpa. It's going to new levels.